Bisa raw atau bahkan dari lapu-lapu. Ini Dari definisi Nasmi sih rese sih. ini definisi nggak usah takut, nggak usah pakai digi, nggak usah main aman. Iya, Mainnya Kontes balik aja bos. Mainnya ofensif. Jadi akan terjadi war yang sangat besar-besaran di Land of Dawn di match game ketiga ini, match pertama dan game ketiga. Masih Harit. Match besar-besaran sama satu lagi. Ganking besar-besaran. Ranking besar-besaran. Ini Akainya Dreams, ingat loh. Siapa sih yang nggak tahu Akainya Dreams? Benar. Itu nyebelin banget. Even waktu itu dia tidak berada di posisi yang baik. Akai positioning dari tanknya itu udah cukup turun kan, sempat dia naik banget. Benar. Dreams masih bisa pakai Akai dan bahkan berapa kali dia melakukan. Bahkan dia kayak bener-bener non meta sih tuan. Non meta. Non meta banget. Dia tuh kayak munculin Akai tiba-tiba kayak bikin kita kangen dengan Akai, Hurricane Dance, cover dan segala macam dan berhasil. Dan itulah ngebuat Dreams berada di posisi ke season 7 saat ini. Dia, gua akui, Akainya bukan kali-kali. Nah, Gua akui. Jadi untuk para pemain dari tim Gamefish kayaknya harus berhati-hati karena kita bakal masuk ke game yang ketiga. Buat brother semua yang di rumah, jangan lupa untuk di-share, kasih tahu ke semua saudara-saudara match pertama di game yang ketiga. Kita bakal lihat menentukan antara Bigetron Alpha atau ke Genflix Arrow masih ditemani oleh Ranger Mas, Gio dan juga ada Profesor yang terhormat. KBFO. Oke. Tapi kali ini Rinasminya ngumpet ya. Oh Ya. enggak. Dari dalam rumput dan seperti yang sudah kudukung. Matt juga kan? Wiz Kingdom. Masalah. Mattnya dari ini yang akan pakai cowok ya kan? Dari hari ini kalau kita lihat sudah ada Franz, ada Dreams dan juga Ricky di sisiannya. Bakal Playnya dipaksa, udah mulai bro. dibobok aja, masih bisa mundur ke belakang. Belum dapatkan 1 poin kill pun dari kedua tim dan mau tidak mau, suka tidak suka, game in pause split play patiently sebentar teman-teman yang ada di rumah karena masih ada gangguan mungkin teknis. Ya sabar dulu karena mereka bisa untuk ini ya menambahkan moodnya dulu, Moodnya boleh dulu, kalah. benar. Atau nggak buat kalian semua yang di rumah bisa ngambil minuman dulu, Benar. ya kan? Karena ini benar-benar intensionalnya sangat tinggi banget, Oji. Jadi di rumah, kalian yang di rumah lagi nonton harus siapin snacknya atau mungkin dengan kopi-kopiannya atau dengan minuman-minumannya, terserah kalian. Karena pertandingan benar-benar seru banget to the max. Gue penasaran sih. Gue mau nanya satu dong buat kalian semua yang nonton di rumah MPL. Ada nggak sih yang lagi nobarnya tuh bareng sama pacar? Iya. Tadi ada penasaran. loh. Hah? Tadi ada loh di DM. Iya. Coba-coba tag kita dong. Masalahnya yang tadi DM kita berdua, yang satu apa namanya nggak balas chat pacarnya. Yang satu malah. Yang satu malah mutusin pacarnya. Yang Orang satu, cerita. yang satu malah mau yaudah gue gak usah jadi jalan sama pacarnya. Iya. Nah, Gimana tuh? Coba tolong dong yang di rumah kalau ada yang nonton bareng sama pacar atau gebetan. Bisa tuh di tag Itu, kita ya. itu salah satu wishlist gue loh. Nobar MPL bareng sama pacar atau enggak nonton MPL Bareng sama keluarga pacar. datang pacar loh. Hah? Ya, keluarga pacar. Ya kali kita datang ngapel gitu kan, terus kita nonton bareng sama keluarga pacar kita, itu juga rasanya luar biasa sih. Ya jangan ditanya lah bro. Oh iya, soalnya kan Oji gitu ya. Ganteng doang jemput cewek depan tarte lu. Iya, depan tarte. Enak aja, sorry bro, ganteng doang. Jemput cewek depan bis. Depan base. Wah, Serem tuh, serem. Anda Uranus, Pak. Gak ada takut-takutnya gue bro. Udah sampai base aja. Iya bro. Masih level 1 padahal. Makanya. Jadi baru level 1 nggak ada urusan. Tapi kalau Gue sih lagi nobar sama pacar, kan ini jangan diri jomblo. Waduh. susah. Enggak. No pick hoax. No pick hoax. Kita bakal langsung balik lagi ke game kali ini. Udah ada first blood yang didapatkan ya dari tim Genflix Arrow. Tapi kali ini Bras bakal coba dipaksa. Belum ada yang follow up karena Fredo seorang diri. Nggak ada Clay di sana. Nggak mau lebih offside lagi. Fredo tahu dari tim Bigetron bakal ngepanis seorang Fredo. Apalagi dia pakai Sylvana. Nggak terlalu tanky seperti tank-tank sebelumnya. Iya benar banget. Kali ini kita lihat sudah ada Brands yang sudah melakukan jungler dulu terlebih dahulu sebelum nantinya dengan Blazing Duet yang kita tahu akan sakit banget kalau stacknya udah full. Dan sementara itu di mid lane Akainya dan juga Mathildanya mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu untuk melihat pergerakan-pergerakan dari Clay dan juga seorang Fredo. Oke, ditambah lagi pergerakan dari Rinasmi dengan lampu-lampunya masih stabil. Dia level 4 terlebih dahulu, jadi dia melakukan roaming terlebih dahulu dengan cukup cepat tanpa ada pergerakan yang membingungkan lawannya. Mengkating pergerakan dari seorang Rinasmi di arah bottom Tapi lane. tau yang aku Bottom ya. tungguin? Apa tuh? Yang aku tungguin nanti ketika ganking dari Akai dan juga dari Ki. Apa tuh? Itu nanti dia bakal cycling eagle, muter ya kan, tiba-tiba ada hurricane dance, ada follow up lucu banget. Oh,
udah kepentok-pentok. Udah terbang muter ditabrak. Iya. Itu benar-benar bikin pusingnya 7 keliling ya Pak KB ya. 7 keliling, bahkan ngeliling land of dawn tapi arrow-nya di dalam tangan. Oh ya, ada buru-buru ikan lele yang terkonek di sana dan menghilangkan seorang Akai. Ini bagus sekali yang dilakukan oleh Clay. Habis arrow-nya sangat-sangat on point dan kali ini udah ada turtle yang pertama yang udah hadir tengah-tengah land of dawn. Dipopok aja oleh Battle di sini. Masih ada ditolong aja dengan luar biasa oleh Betek. Kali ini Betek harus hilang di tangan Sylvana. Bener-bener on point sekali yang dilakukan oleh seorang Matt. Blazing gue dikeluarkan untuk mencoba menghilangkan beberapa player di sana dari Nasmi. Follow up? Iya. Ini masih pelan sih, ini bakal ditarik lagi sih. Tapi barusan Bigetron Alpha ini membuktikan bahwa dengan satu momentum ternyata Matt dan freestyle yang luar biasanya dia Chojuku Nedu Justice. Justice Bener banget dikeluarkan untuk seorang berarti sana nggak bisa kabur kemana-mana. Oh no. Ada Miro di situ. Fredo-nya udah sekarang tapi masih bisa pulang. Woi, benar-benar. Fredo still survive in the jungle sepertinya. Tapi tadi Hurricane yang bagus banget dari seorang Dream. Benar-benar memberikan impact udah gua bilang. Dream itu bahaya banget kalau udah pakai Akai. Tapi untungnya dari Fredo masih bisa berhasil pulang. 3 poin diamankan dari tim Genflix. Arrow early yang cukup bagus karena 2 game terakhir early-nya dari Genflix agak kurang baik. Di game yang kedua early-nya agak sedikit terhambat, tapi menuju sebelum ke arah mid game dia membalikan keadaan di arah top lane. Mengajar sang Mas tapi masih bisa dikatakan cukup baik. 2 Hurricane Dance yang cukup baik dari seorang di malah di bawah. Kali bakal dibalikan keadaannya. Harusnya berhasil tumbang. Fredo gini kan kemana-mana gak boleh pulang maunya di keluarnya tapi flank shot. Dengan kali 3 berhasil mengamankan seorang kayu juga. Double kill dari seorang Clay. What a play from Clay. Bocil. Bener-bener GGWP banget orang Clay belum datang tepat waktu. Kali ini ada dari seorang Franz yang udah mengeluarkan Blazing Duet. Dia belum terlalu banyak damage karena stacknya belum ada banyak dan ternyata Selena bisa ditumbangkan. Seorang Clay-nya setelah mendapat double kill di punishment oleh tapi seorang tadi Franz. Natalia sepertinya di Blazing Duet karena dia berada di arah rumput dan sedangkan para pemain dari tim Genflix memilih untuk mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Gak berhasil, Max bagus banget. Dia mengamankan di arah mid lane ya, di clear, di arah top lane, Max harus tumbang. Pertukaran yang tidak cukup adil untuk Genflix Arrow. Match-nya tumbang di arah top lane dan turret di arah mid gak didapetin. Tapi dari seorang botol gajian, abis ngerampok di arah bottom lane. Gold Shield Turret 5 menit awal emang sangat menentukan sekali. Apalagi kalau misalkan yang dapetinnya ini kayak Battle. Dan dia langsung menuju ke arah Turtle kali ini. Dia nggak mau kehilangan Turtle momentumnya lagi. Apalagi di sini dia sudah memiliki Tampus dan juga satu buah Raptor Machete. Otomatis retribution mungkin bakal diamankan. Pastinya, dan kalau tadi kita lihat dari bisa dicolong oleh seorang Mas dan kali ini bisa diamankan seorang Mas. Dan sementara itu Cloud-nya bisa ditumbangkan. Gak bisa pulang kali ini dari Brans-nya. Gak bagus banget sih kalau Cloud menjadi jungler tapi ditumbangkan di early game. Gak bagus, kenapa? Karena gak ada trade-nya. Kalau ada trade-nya masih oke. Karena kalau bisa kita bilang di early game dia udah ditumbangin 1 kali, berarti pergerakan goldnya itu bakal nurun jauh dibandingkan seorang Battle. Dan ketika pergerakan goldnya nurun, sedangkan Cloud itu hero yang benar-benar berpengaruh atau butuh banget item. Iya, sementara itu ada Zaman Force yang coba dikeluarkan. Dicoba untuk Duel Dragon tapi masih ada Purify. Arabas masih coba diserang terus nih. Dia ada botol yang ternyata bakal coba dipaksa Teamfight. Dreamer dihilangin. 1 hit terakhir dari seorang botol dalam seorang botol yang dikeluarkan. Pala bapak kau dan api. Berhasil mendapatkan 1 Cloud-nya harus hilang lagi. Bigetron Alpha benar-benar terseok-seok di arah early game. Mendapatkan 1 buah tamparan keras dari Genflix Arrow. Bigetron nggak boleh seperti ini. Dia nggak boleh birahi. Dia harus sabar karena mungkin adrenalin rush dari game kedua masih terbawa ya Profesor KB. Iya, apalagi dengan gameplay mereka yang sebenarnya tidak boleh terlalu agresif, tapi mereka bermain dengan sangat agresif. Ini malah jadi reverse psychology-nya dari game Bigetron Alpha sendiri. Mereka kayak harus menunggu momentum, nungguin Brands dapetin item, minimal golden staff baru dia bisa blazing duet perih sampai ke ubun-ubun. Benar banget, tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, dari golden staff-nya belum jadi ya, baru mengarah ke Nimble Blade. Dia pasti Demon Hunter dulu bro, nggak mungkin ke golden staff, Demon Hunter dulu. Udah ketinggalan soalnya. Iya, udah Demon Hunter karena Raptornya nggak bakal dijadiin dulu karena dia udah tumbangin 1. Demon Hunter jadi karena dia bisa solo pick siapapun. Bisa solo pick, ingat. Claudia langsung bakal coba ditangkap dari arah sana. Matt, flickernya cukup baik tapi lihat Matt-nya. Matt gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang menjadi satu publiker dan Rich nggak berhasil mengcover. Dia memilih untuk mundur karena lumayan sakit damage jadi setengah darah tiba-tiba di sana. Kayak Purify udah dikeluarkan. Ada Fredo Kitty flame shot sekarang Brans
Nggak berhasil ke arah KYY. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Betul sekali, hampir tidak pernah cukup dan memang kita lihat sekarang sudah dari Nasmi mencoba melakukan setup, melakukan pergerakan di bottom lane. Turtle yang ketiga juga sudah mulai dipoke oleh seorang Battle. Mendapatkan 2 turtle di match kali ini tentunya akan menjadi hal yang sangat baik sekali bagi tim Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf dapat tato, turretnya 2, udah cukup kenyang 21.000 gold diamankan tim Genflix dengan 11 poin dan tapi Mars di arah top lane akhirnya di pick off oleh KY dan juga Matt. Harus butuh 2 orang, berarti posisi lainnya ini bakal sulit banget Brans. Agak sulit untuk farming, stacknya untuk masih ada. Stacknya kalau udah kayak gini dia stack 10 harusnya. Stack 10 tapi putus. Ya, putus. Nggak ada jungle soalnya kan? Iya, transformasinya nggak ada. Tapi levelnya nyusul. Iya, Sama-sama level 10 permasalahan utamanya sekarang. Berarti Bigetron Alpha karena mereka sadar mereka main Cloud, mereka harus main ini ke late game. Drag lagi, Mau- di drag mau- lagi. Temponya turun. Iya. Menit 13, menit 15 baru ini gameplaynya Brans keluar ya. Iya benar banget, karena mau nggak mau Brand juga untuk farming sulit ditekan pergerakannya, bahkan dia harus bagi lane dari arah temannya sendiri. BOD udah jadi duluan oleh Battle. Iya, BOD dia menit 8, Iya. lumayan cepat ya. Lumayan hitungannya. cepat. BOD menit 8. Kalau misalnya KB jadi core itu BOD menit 20 kayaknya. Iya. Soalnya first itemnya kayaknya Yang lain. lebih yang lain ya. Endless battle dulu ya. Endless battle. Oke, Raptor akhirnya udah jadi dari seorang Brans dan Max karena tahu posisi yang nggak cukup baik dia bakal ada, kalau misalnya kalian sadar ada pertukaran posisi. Maxnya clear min di arah mid, sedangkan Bransnya clear lane-nya dari seorang Max. Iya benar banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Demon Hunter Sword juga diamankan oleh seorang Cloud dan sepertinya bisa jadi abis ini dia akan bikin Golden Staff. Kalau menurut gua iya, tapi ada satu lagi. Kalau misalnya dia pengen bermain dengan cukup aman dan dia pengen nge-pick off Yusin Sin di arah early game seperti ini. Yes, WON ya? WON. Iya. WON. Kalau dia mau ke arah belakang atau enggak, kalau misalnya dia takut dengan damage dari seorang Yusin Sin karena mungkin dia nggak, worst case-nya dia bakal dihajar lah sama Yusin Sin atau Nasmi ya. Nasmi. Brute Force masih oke sih. Brute Force. Ya gua tuh setelah cobain YSS pakai Brute Force itu YSS sorry, kalau pakai Brute Force tuh enak banget dibandingkan pakai Cypher terlebih dahulu. Oh, Itu bener-bener kayak copet. tapi kenceng banget bro. Stangnya kenceng. Stang 10 tuh kenceng banget sumpah, cobain aja. Auto 10 ya. Enak banget tapi langsung bawa coba Jangan dimasa dengan bawa di screaming situ. eagle-nya di arah belakang sana. Primetal dikeluarkan kayak ternyata itu kesempatan yang Justice. salah. Enggak ada follow up damage. Brad memilih untuk clearing minion terlebih dahulu karena dia tahu monster late game. Ya. Harus coba farming terlebih dahulu. Benar banget, dan Mate mencoba untuk melakukan defensif tapi ternyata Genflix masih bisa mengamankan satu turret di top lane. Kali ini dari mid lane ya sudah ada lapu-lapu yang mencoba untuk melihat pergerakan dan mengganggu pergerakan dari seorang Max yang sudah mengeluarkan Meteor Shower untuk menghabiskan minion, clearing minion yang sangat cepat sekali tentunya dari seorang Max. Meteor shower. Tapi kalau misalkan ngeliat dari segi gold lagi dan lagi perbedaannya makin jauh gapnya. 4.000 gold bahkan perbedaannya dengan kali ini 4 kali lipat 3 banding 12 skillnya. Jadi 1 banding 4. Cuma permasalahannya makin jauh goldnya yang nanti bakal diamankan oleh Genflix Aerowolf. Setup dari Bigetron Alpha juga makin minim. Betul. Mereka nggak bisa tuh kayak tadi nabrak tiba-tiba dengan Cycling Eagle kayak gitu nggak bisa. Iya karena udah nggak bisa lagi. Benar. Damage-nya terlalu besar. Dan kayaknya ya belum ada barter damage yang cukup tinggi. Tapi Fredo di arah belakang sana terjepit tapi masih ada Purify dan seorang Mat. Permainan yang luar biasa. Zaman Persaka yang dikeluarkan mau nggak mau memberikan damage ke yang terakhir menunjukkan seorang. Itu datangnya Blazing Duet. 15 miliar dari seorang Brand. Membuat orang-orang ada backline dari tim Genflix Aero. Dinasti baru datang kali ini memilih untuk mundur gak ada Brave Fighters karena ada Bapak Lord yang terhormat. Ini mereka sudah kehilangan 2 playernya. Kesempatannya cukup besar untuk tim Genflix Bigetron Alpha untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Benar banget, Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah line out dan tentunya sudah bisa dipoke, tapi sepertinya dari tim Bigetron Alpha nggak mau mengambil arah Lord, tapi diam-diam Max. Udah mulai popok aja, mau ternyata dia Gak mungkin gak mau, itu rugi banget kalau dia Harus ngambil mau. loh. Dan ternyata dari Nasmi di sana, Brave Fighters harusnya dikeluarkan, tapi harusnya kayaknya udah nge-cancel. Dengan Masih ada sprint eagle-nya, langsung ada satu Blazing baru Duet. kemudian berhasil diamankan dengan beratnya. Langsung memberikan dan Nice, cover langsung permainan di-dance. yang luar biasa dari Genflix Aero, foto pun hilang. Zaman 3 Force. player hilang, Zaman Force ke arah belakang. Berat coba dikejar, bakal balik lagi ke arah belakang. Langsung ada poin yang diamankan oleh tim Genflix Aero. Kali ini Drift masih ada di robot dan bahkan Marsnya tumbang. Fredo Kitty tersisa seorang diri dengan 1 buah poinnya. Wipe out didapatkan oleh tim Genflix Aero Wall. Benar-benar everybody's dead. BCR langsung tanpa leluasannya, enak-enaknya langsung push di mid lane.
menunggu kedatangan Lord yang berada di top lane Cloud. untuk menyelesaikan match ketiga ini. Game ketiga. Cloud-nya permainan yang bagus banget, lihat Blazing Duet dan Ya. udah gua bilang Hurricane Dance-nya bagus Bukan main. banget. Dan di sini Mars-nya terlalu maksa. Mars-nya harusnya bisa pulang sama Fredo, ingat mereka punya Lord. Bakal coba dipaksakan di arah mid lane dan inhibitor mid lane hilang sebelum Bapak Lord muncul, Profesor. Benar banget, ini yang tadi aku bilang, ini base play-nya bakal muncul di menit ke-13 dan ini belum menit ke-13. Dia Hampir. udah banyak banget dapetin keunggulan. Menit 13, Cloud-nya udah punya Queen Prince atau minimal Win of Nature tadi yang sempat kita bahas. Ya. Wah, dia makin sulit banget untuk di take down. Lihat, jungle-jungle-nya nggak ada yang diambil. Nggak Tapi ada. lihat Berat bakal coba masuk kali ini. Meteor Kalau shower-nya. langsung ada Blazing Duet karena belakang ada Flame from Best. Lihat Killing Flicker spree. King dia berhasil mendapatkan 1 poin. 2 hilang. Ryan Flix Iron nggak bisa bertahan kali ini. Karena 5 player dari tim Genflix Iron Hurricane terus Dance. dapetan. Lihat Hurricane Dance. What a play Emerald from Justice. Driz. Oh my god. Bigetron Alpha menang pertandingan di bawah menit yang ke-13. Bigetron Alpha berhasil memenangkan di match pertama antara Bigetron Alpha dan juga Genflix Aerolove dengan 2-1. 2-1. Game ketiga yang cukup cepat dari tim Bigetron Alpha. Cloud dari lepas. Keputusan yang buruk dari tim Genflix Aero membuat Brans langsung birahi. Langsung mengeluarkan permainan yang sebenarnya. Branje.